Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, Timnas Indonesia siap menghadapi tantangan besar nih, akan bertanding melawan Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan pertandingan Indonesia versus Jepang ini akan kick off ya pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Terkait hal ini sudah hadir di studio Voice of Indonesia pengamat sepak bola Indonesia Bungkus, dan akan ngobrol bersama dengan rekan saya ya, ada Agus Santika. Jadi langsung dengarkan saja nih pendengar. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan seorang pengamat sepak bola nasional, juga komentator di stasiun televisi yang sudah tidak asing lagi dengan analisanya, dengan komentar-komentarnya. Dan tentunya kita hadirkan ke studio Voice of Indonesia, ada Pak Kusnaini. Kalau kami bilang Bapak, tapi kalau di luar sana Bungkus. Kami hadirkan tuh seolah-olah jauh gitu ya. Padahal cuma turun lantai. Cuma turun lantai. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di studio Voice of Indonesia. Tapi memang sudah lama kami ingin menghadirkan Pak Kusnaini ke studio Voice of Indonesia. Kenapa baru sekarang? Iya, tapi sekarang dapat kesempatannya, alhamdulillah. Iya, tepat momentumnya Betul, ya, betul. menjelang Indonesia lawan Jepang. Betul. Tapi ada juga yang memanggil Bapak itu diborong, Pak Bungkus. Jadi nama Bungkus itu memang sudah sejak tahun 94. Oh. Makanya teman-teman penyiar itu yang tahun 94 itu masih mungkin sekolah, ada SMP, ada yang masih SD. Ketika ketemu tuh sungkan kalau manggil Bungkus aja. Ditambahin Pak Bungkus. Jadi makin jauh ya. Makin jauh, tapi menarik. Dan memang ditunggu-tunggu analisanya, komentarnya. Iya. Dan pendengar Voice of Indonesia juga menunggu-nunggu nih. Karena juga Indonesia ternyata sekarang kalau dari kompetisi antar klubnya sudah semakin baik. Terus juga tim nasionalnya juga sedang ditunggu-tunggu nih kiprahnya, perjuangannya. Kalau menurut Bungkus ini menandakan bahwa persepak bolaan kita sudah semakin maju? Iya, memang harus diakui bahwa sepak bola Indonesia ini sekarang sedang mengalami situasi yang cukup kondusif ya. Artinya sesudah kita mengalami tragedi Kanjuruhan yang dilakukan oleh federasi dalam hal ini PSSI itu sudah menuju ke arah perbaikan yang signifikan. Jadi kita sudah bisa dibilang mengikuti peta jalan reformasi dengan baik ya. Karena sejak tragedi Kanjuruhan Indonesia memang diminta oleh FIFA untuk melakukan reformasi besar-besaran terhadap sepak bola Indonesia, dan itu dibuatkan peta jalan oleh PSSI apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki itu. Nah, perbaikan itu kan memang tidak sedikit yang harus dilakukan. Banyak sekali aspek yang harus dilakukan. Ada pembenahan dari sisi infrastruktur, ada pembenahan dari sisi tata kelola, ada pembenahan dari sisi pengelolaan tim nasional, ada pembenahan dari sisi pengelolaan kompetisi, ada pengelolaan dari sisi pembinaan usia muda. Itu banyak sekali, belum sumber daya manusia. Nah, sebagian besar memang sudah on the track. Cuma memang tidak semuanya signifikan. Seperti infrastruktur, kita lihat masih banyak stadion yang dalam tanda petik ya belum memenuhi syarat untuk menjadi stadion yang menggelar pertandingan profesional. Tapi sedang dilakukan perbaikan memang. Kemudian kompetisi juga sudah melakukan sejumlah perbaikan. Antara lain sekarang diterapkan teknologi VAR atau VAR ya. Itu sangat membantu secara signifikan peningkatan kualitas pertandingan. Lalu wasit-wasit juga banyak mendapatkan program peningkatan kapasitas, peningkatan kompetensi. Dan itu sangat penting karena sekarang sepak bola ini menuntut tidak hanya keterampilan individual, tapi juga kemampuan berinteraksi dengan teknologi. VAR itu kan teknologi. Kalau kita tidak mampu berinteraksi dengan teknologi, kita akan sulit juga beradaptasi dengan penggunaan VAR itu. Tapi yang paling signifikan memang terasa sekali pembenahannya itu di sisi tim nasional. Kita mengalami peningkatan prestasi yang cukup baik sehingga peringkat FIFA kita itu dari 170-an sekarang ada di 130-an. 130 ya. Itu 40 peringkat itu loncatan yang berat loh perjuangannya, dan itu terjadi dalam waktu tidak lebih dari 3 sampai 4 tahun. Nah, yang cukup luar biasa lagi,
untuk pertama kalinya mungkin dalam sejarah Indonesia kita punya 4 kategori tim nasional yang semua main di Piala Asia. Oh ya, masuk Piala Asia semua ya? Senior main, Ya, ya. 23 main, 20 main, dan 17 terakhir kemarin lolos juga ke Piala Asia. Meskipun dalam tanda petik banyak kritik lah terhadap penampilan terakhir waktu lawan Australia. Oh iya, iya. Tapi terlepas dari itu, keberhasilan menempatkan semua tim nasional di berbagai kelompok usia menuju ke putaran final Piala Asia itu hal yang sangat positif. Dan rekor Pak ya? Rekor tersendiri, sekaligus menunjukkan bahwa kita tidak hanya fokus di senior, tapi juga di usia muda. Tinggal satu yang sekarang ini agak kurang terbenahi, pembinaan usia muda. Karena fondasinya sepak bola itu ada di youth development, pembinaan usia muda. Dan pembinaan usia muda ini yang paling berat. Karena pembinaan usia muda itu kosnya besar. Ya. Kosnya besar, karena sepak bola usia muda itu nggak ada sponsor. Sulit sekali dapat sponsor, sementara biayanya besar. Pada saat bersamaan, yang terlibat di sana umumnya mereka yang kemampuan finansialnya masih kurang. Ya. Nah, karena itu pembinaan usia muda itu saya sering katakan harus dikeroyok. Semua stakeholder harus ikut berperan sesuai kapasitasnya. Ya. Makanya RRI menggelar RRI Cup, turnamen iya, sepak bola. betul ya. Bagian dari upaya memberi sedikit ruang bagi adik-adik kita yang punya kemampuan tapi nggak punya kesempatan menunjukkan bakatnya Ya. untuk menunjukkan bakatnya. Kalau kita usia muda itu yang paling kita rindukan apa? Kesempatan menunjukkan bakat kita. Karena dari sanalah mereka bisa mengukur hasil latihan, dari sanalah mereka bisa menunjukkan apa yang kita punya, yang siapa tahu memenuhi kebutuhan tim nasional. Bungkus, itu kan prosesnya sangat panjang. Panjang ya? sekali. Panjang sekali, dan untuk mendapatkan pemain-pemain yang berkualitas tinggi untuk di level Asia atau dunia itu kan membutuhkan kompetisi domestik yang baik juga kualitasnya. Iya. Nah, ini akselerasi dari federasi kan sampai sekarang memburu pemain keturunan untuk memperkuat timnas. Nah, itu apakah upaya memotong jalan atau memang ada korelasi yang baik untuk mendorong atau mempercepat proses itu tadi? Jadi untuk menjadikan sebuah tim nasional itu lebih maju, lebih meningkat kemampuannya, lebih meningkat prestasinya, itu kan ada beberapa peta jalan yang bisa ditempuh ya. Ada menggunakan pendekatan yang tradisional, kita membangun fondasi yang kuat, pembinaan usia muda, sehingga akhirnya kita bisa membangun tim nasional yang kuat, tapi butuh waktu. Ada peta jalan yang lebih pendek, kita rekrut aja semua pemain naturalisasi, tapi nggak peduli mau latar belakang Indonesia atau bukan, rekrut aja. Dan itu sudah dilakukan oleh beberapa negara. Atau pendekatan yang lebih pragmatis, kita melakukan pembinaan usia muda, tapi kita juga melakukan naturalisasi, tapi terukur. Nah, inilah yang dilakukan Indonesia. Indonesia memang melakukan naturalisasi, tapi terukur. Tidak semua orang yang mau membela tim nasional Indonesia itu direkrut, tapi yang betul-betul punya darah Indonesia. Atau yang punya latar belakang sejarah Indonesia. Misalnya neneknya pernah tinggal di Indonesia gitu ya. Jadi saya sering mengatakan bahwa naturalisasi Indonesia itu terukur, bukan naturalisasi yang tanpa rem. Iya, iya. Dan menarik ya, unik banyak dicontoh negara lain nih sekarang. Iya, jadi sebetulnya banyak negara yang melakukan naturalisasi tanpa rem ya. Artinya tidak punya ukuran-ukuran untuk menjadikan seseorang itu layak bermain untuk Indonesia. Kalau Indonesia kan masih terukur sebetulnya. Jadi kalau banyak kritik kepada program naturalisasi kita, saya masih paham ya. Karena orang memang melihat peningkatan yang signifikan itu antara lain kemudian membuat beberapa nama pemain yang sebelumnya langganan tim nasional jadi agak terpinggirkan. Nah, kita sebut contoh Asnawi Mangku Alam. Dulu kurang apa sih Asnawi itu selalu jadi andalan. Begitu juga di posisi gelandang. Dulu pemain-pemain lokal itu seperti Kambuaya, Adam Alis, itu langganan timnas. Sekarang kan mereka agak terpinggirkan. Tapi itulah seleksi alam. Siapa yang kuat, siapa yang mampu berprestasi akan bertahan. Yang tidak mampu bersaing kan tidak mampu bertahan. Ini justru menurut saya tantangan bagi pemain kita. Jadi jangan dilihatnya dengan perspektif yang negatif, tapi perspektif yang positif bahwa ini challenge, tantangan. Kalau Anda mau main di level tinggi, ya Anda harus mau bersaing. Ya kan ada Rizky Ridho contohnya ya. Buktinya kalau memang bagus mampu bersaing. Buktinya misalnya di lini depan Ramadan Sananta masih mampu bersaing. Walaupun memang pada saat bersamaan kita memang belum punya striker asing. Iya betul. Tapi menarik memang kalau persepak bola Indonesia. Karena publiknya juga sangat gila sepak bola. Betul. Maka ekspektasi itu sangat tinggi. Iya betul. Jadi beban bagi pengelola federasi PSSI memang berhadapan dengan ekspektasi publik yang sangat tinggi. Jadi di Indonesia itu tingkat kegilaannya, katakanlah tingkat fanatismenya gitu ya, memang bisa dibilang salah satu yang paling tinggi di dunia. Ya kadang-kadang memang agak sedikit lost control ya, agak sedikit tidak terkendali sehingga
pendukung sepak bola Indonesia tuh di dunia maya agak sedikit berlebihan. Itu juga bagian dari proses belajar. Ya. Jadi yang belajar bukan cuma pemain, bukan cuma pelatih, bukan cuma supporter juga harus belajar. Belajar Tapi dari Pak, kalau supporter yang baik. sudah masuk stadion kan paling disorot Iya. juga punya kreativitas yang tinggi dong Karena supporter kita. di dalam stadion itu ada ukuran-ukurannya. Kalau mereka berperilaku negatif, melakukan tindakan-tindakan yang destruktif, kan diambil itu di stadion. Apalagi sekarang sudah menggunakan aplikasi pembelian tiketnya. Iya. Semua orang yang masuk ke stadion sekarang terukur itu. Dia beli tiketnya di nomor berapa, duduknya di mana, ketahuan. Jadi apa yang dilakukan oleh PSSI sekarang ini dengan menerapkan pembelian tiket menggunakan aplikasi, itu sebetulnya yang dilakukan Eropa sudah sejak 10 tahun lalu. Oke. Bulan lalu saya ke Turki mau nonton pertandingan Besiktas, itu saya nggak punya aplikasinya kan. Saya harus proses dari awal itu. Saya daftar aplikasinya, diminta nomor paspornya, diminta nomor HP-nya. Daftarnya emang rumit sekali. Ya. Tapi kemudian sesudah saya dapat akses itu, saya bisa nonton seluruh pertandingan di Turki kalau saya punya duit dan mau gitu kan. Dan tim nasionalnya juga termasuk. Ya. Nah, itu cara yang baik. Jadi kalau penggunaan aplikasi ini itu bagian dari strategi peningkatan kualitas tata kelola, terutama untuk crowd management system. Karena di Indonesia ini salah satu kelemahan kita adalah mengelola kerumunan massa. Ya. Kanjuruhan terjadi karena kita belum punya kemampuan untuk crowd management system. Baik. Tapi kalau sudah didampingi FIFA sampai berkantor di Jakarta, itu artinya kita sudah akan semakin terkontrol lah semuanya ya Pak ya. Ada perbaikan lah. Jadi itu sekaligus menunjukkan besarnya perhatian FIFA kepada Indonesia. Mengapa FIFA itu begitu besar perhatiannya kepada FIFA? Karena sepak bola itu masa kini itu Eropa, tapi masa depan Asia. Masa depan Asia itu di mana? Di Indonesia, di China, di India, negara dengan populasi penduduk antara lain yang terbesar di dunia. Jadi sepak bola itu bisnis juga pada akhirnya industri. Begitu ada populasi yang besar, maka ada market kan. Nah, Indonesia kebetulan udah marketnya besar, gila bola juga, fanatismenya tinggi kan. Orang China belum tentu fanatismenya seperti Indonesia. Orang India apalagi. India itu nomor satunya kan kriket, bukan sepak bola. Tapi Indonesia udah populasinya besar, fanatismenya luar biasa. Makanya Indonesia itu dianggap oleh FIFA sebagai potential market. One of the most potential market. Itulah sebabnya perhatiannya besar sekali. Iya betul. Dan tentu puncaknya adalah bagaimana tim nasional Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia. Betul, Nah, harapannya. gimana kansnya nih Pak? Jadi memang lolos ke Piala Dunia itu adalah mimpi semua negara ya. Indonesia pernah main di Piala Dunia tapi statusnya sebagai Hindia Belanda saat itu ya. Nah, lolos melalui proses kualifikasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Paling tinggi kita jauh ke kualifikasi subgrup 3B. Waktu zamannya Coach Sinyo Aliando. Nah, sekarang yang dicapai oleh Sintayong di titik ini sama dengan dulu. Karena itu kalau kita bisa lolos dari fase ini menuju ke putaran keempat, itu adalah progres tertinggi yang pernah kita capai di kualifikasi. Nah, sekarang kan lolos ke Piala Dunia itu sekarang jalannya tinggal 2 bagi Indonesia. Lolos langsung atau lolos melalui kualifikasi tahap berikutnya. Tahap berikutnya dibagi 2 lagi. Lolos putaran keempat atau putaran kelima. Nah, putaran ketiga ini kita kalau untuk lolos langsung Piala Dunia sudah hampir sulit sekali. Dengan hanya 3 poin dari 4 pertandingan nih sulit sekali. Terakhir kita posisinya udah 6 nih Pak. Iya, apalagi semalam kan China sudah menang juga. Betul. Kemudian juga Australia ditahan imbang. Sekarang kita posisi ke-6. Gimana? Jadi lolos ke peringkat lolos sebagai peringkat kedua atau peringkat pertama langsung ke Piala Dunia berat. Berat ya. Yang paling realistis kita lolos sebagai peringkat ketiga atau keempat. Kalau peringkat ketiga atau keempat kita lolos ke putaran keempat, kualifikasi lagi di Asia. Kalau nggak bisa lolos lagi tapi masih ke putaran kelima, kita lolos lagi nanti melawan wakil-wakil dari konfederasi lain. Itu jauh lebih berat. Jadi paling realistis kalau kita mau lolos, kita peringkat ketiga atau keempat di kualifikasi putaran ketiga ini, lalu di putaran keempat kita bisa lolos. Nah, untuk lolos ke putaran keempat, sekarang baru 3 poin, kita butuh 9 poin lagi. Minimal 12 poin. Nah, kalau 12 poin, artinya kita butuh 9 poin, artinya kita harus menang 3 pertandingan. Tidak bisa kita hanya imbang-imbang. Nggak ada negara yang imbang-imbang melulu lolos Piala Dunia, nggak ada itu. Harus ada menangnya. Nah, tapi melawan Jepang nanti malam ini kan berat Pak. Bukan Jepang yang kita incar. Yang kita incar itu adalah kemenangan di 3 pertandingan home. Berikutnya lawan Arab Saudi, Arab Saudi. Berikutnya lawan Bahrain, berikutnya lawan China. 3 kemenangan lawan 3 negara ini akan membuat kita punya 12 poin, punya peluang lolos. Lalu buat apa pertandingan lawan Jepang? Sebagai batu loncatan untuk tampil bagus lawan Arab. Jadi kalau kita main bagus lawan Jepang, even kita kalah misalnya gitu ya, tapi kalahnya melalui perlawanan yang kuat, kita percaya diri lawan Arab Saudi dan kemudian bisa menang. Menang lawan Jepang, menang lawan Arab Saudi, menang lawan Bahrain, lawan China, kita bisa peringkat keempat.
atau bahkan peringkat ketiga. Tapi kalau kita lawan Jepang main nggak bagus, apalagi kalahnya sampai banyak, itu jadi beban mental kalau lawan Arab Saudi. Iya, iya. Makanya kalau saya sih melihat pertandingan lawan Jepang itu saya nggak terlalu fokus ke hasil akhir gitu loh. Tapi bagaimana kita tampil bagus. Ya. Tampil bagus, mendapatkan momentum, mendapatkan kepercayaan diri, dan kemudian menang lawan Arab. Betul. Tapi bicara tentang tampil bagus, sebetulnya di Piala Asia 2023 kan kita sudah membuktikan ya kalau kita bisa mengimbang, walaupun kalah secara skor, tapi permainan kan kita juga bisa melawan ya. Iya, bahkan kita saat itu tidak punya 7 pemain yang sekarang ada di Oh sini. iya, benar. Ada Tom Hai, Iya, ada iya. Miss Hilhart, ada beberapa pemain lain seperti Calvin Verdong. Sekarang ada lagi Kevin Dix. Ada Iya, 7 iya. pemain yang sekarang ada di timnas senior yang di Piala Asia lalu nggak ikut bermain. Jadi artinya ada harapan bagi kita dengan kemampuan yang kita miliki, kita mampu mengimbangi Jepang. Dan saya selalu berpikir begini, kita 3 pertandingan pertama waktu kita mendapatkan 3 poin itu berhasil membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia itu mampu bersaing di Asia. Menahan imbang Bahrain, menahan imbang Australia itu kan bukan hal mudah, menahan imbang Arab Saudi. Itu negara-negara yang umumnya Dalam keadaan pernah bermain di Piala Dunia. Ya. Nah, memang kemudian menjadi agak kontradiktif, agak sedikit menurun ketika kita gagal mengalahkan China. Padahal orang semua berharap kita menang. Tapi saya agak paham mengapa kita tidak bisa menang lawan China. Karena pemain yang semula terbiasa bermain bertahan menghadapi lawan-lawan tadi, tiba-tiba bermain dengan possession yang tinggi. Dengan ball possession di atas 70%. Mereka pegang bola terus. Ya. Mereka tidak siap. Karena mereka main di kandang lawan, mereka berpikir China akan menyerang. China bertahan. Bertahan juga. Itu dalam sepak bola ada istilahnya itu namanya element of surprise. Itu yang dilakukan oleh Cina. Kena prank lah begitu ya, Iya, Pak? kena prank, memberikan element of surprise yang membuat kita tidak bisa mempertahankan skenario awal. Ya, ya. Game plan-nya tiba-tiba berubah di tengah jalan dan pemain tidak siap. Disitulah kemudian kita kecolongan dan kebobolan 2 gol yang menurut saya seharusnya bisa kita hindari. Dan sekarang saatnya kita harus bisa comeback, bisa kembali memulihkan mental dengan 2 pertandingan home ini. Nah, ketambahan 8 pemain baru, terus pemain lama juga ya, meskipun minus Elkan Bagot ya. Itu gimana, Pak? Ada pemain-pemain kunci yang menurut Pak Kus bisa menjadi senjata buat timnas? Ya, sekarang timnya sudah sangat berbeda ya dibanding ketika kita bertemu dengan Jepang terakhir kali. Terutama di lini pertahanan, lini tengah itu sangat berbeda. Kita sekarang di pertahanan punya pemain-pemain yang levelnya tinggi ya. Jaijes main di Serie A dan pemain reguler loh, bukan pemain cadangan. Kevin Verdong pemain reguler di Liga Belanda bersama Nick Nijmegen. Kemudian jangan lupa Kevin Dix ini pemain yang sudah biasa main di Liga Champions. Levelnya tuh udah main Liga Champions dengan lawan-lawan sekelas dari Barcelona, Real Madrid. Jadi memang levelnya tinggi. Di tengah juga kita punya pemain yang juga reguler bermain di Liga Belanda. Di depan memang yang agak kurang ya, karena kita belum punya striker yang betul-betul bisa diandalkan. Tapi dengan tambahan kualitas itu, seharusnya itu membuat kita minimal ya, secara emosional, secara psikologis, itu tidak kalah mental waktu lawan Jepang. Ya, ya. Jangan kalah mental dulu. Jadi kalau menghadapi Jepang besok, saya berharap nomor 1 itu pemain masuk lapangan tidak kalah mental dulu. Jangan silau melihat Jepang ini di kualifikasi sudah bikin 15 gol, hanya kebobolan 1 gol. Di 2024 mereka main 15 kali, 12 kali menang, hanya sekali imbang, 2 kali kalah. Jangan silau oleh hal-hal itu. Ya, ya. Kita harus lebih fokus bahwa kita masuk lapangan dengan 70.000 penonton di belakang kita. Betul. Pemain ke-12. Ke-12 dengan harapan kita bisa lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya membuat sejarah. Itu harus yang ditonjolkan, bukan soal kekuatan lawannya. Betul. Dan satu juga yang menjadi kunci adalah bagaimana pelatih kita yang kayak taktik ya. Ya, dan bukan cuma kayak taktik, juga pelatih yang pernah membawa tim ke Piala Dunia. Jadi peran pelatih yang pernah membawa tim ke Piala Dunia itu juga penting untuk menularkan mentalitas positif ya. Dan jangan lupa, dia juga di samping lolos ke Piala Dunia mengalahkan Jerman loh. Oh iya. Salah satu pelatih di Asia yang pernah mengalahkan Jerman ya Sintayong. Berarti kita bisa juga ya, Pak ya? Kenapa enggak gitu kan? Maksud saya sepak bola tuh anything can happen gitu. Semua bisa terjadi gitu loh. Kalau kita, hari ini saya baru siaran bagaimana Paraguay bisa mengalahkan Argentina. 6 pertandingan sebelumnya nggak pernah Argentina kalah. Oke. Lawan Uruguay. Hari ini kalah lawan Paraguay. Berarti itu tergantung line up nggak sih, Pak? Nah, nanti malam gimana? Line up, mentalitas, strategi, itu semuanya menentukan. Ditambah faktor luck. Jangan lupa sepak bola itu ada unsur keempat namanya faktor luck. Nah, kalau kita kesampingkan faktor luck, kita kesampingkan soal strategi, kita kesampingkan soal mental,
formasi kita. Nah. Formasi kita menurut saya kita tidak akan banyak berubah ya. Dalam pertandingan sekrusial ini, pelatih saya kira tidak akan melakukan perjudian dengan mengubah taktik, dengan mengubah formasi. Ya. Saya yakin Sintayong masih akan bertahan dengan skenario awal dia bermain dengan formasi 3-4-3 atau mungkin 3-4-1-2 di mana kuncinya adalah lapangan tengah yang diisi oleh Tom Hai. Tom Hai. Nah, problemnya Tom Hai sekarang tidak didampingi Ivar Jenner. Jadi mungkin Nathan yang akan bermain. Jadi kalau bayangan saya hari ini dia akan bermain 3-4-3 nih, kipernya jelas Martin Paes. Ya. Di kanan mungkin back tengah kanannya ada Kevin Dix, kemudian ada Jai Ijes, di kirinya mungkin Justin Hubner. Di wing kanan mungkin ada Jakob Sayuri atau Sandy Walsh, kemudian Tom Hai bersama dengan Nathan Chuaon, di kirinya Kevin Verdong. Kemudian di depan dia masang Eliano Reinders sebagai sayap kanan, di tengahnya ada Rafa Strijk, di kirinya ada Orat Mangun. Ya, mungkin akan jauh dari situ. Kalaupun ada perubahan, mungkin bisa jadi Kevin Dix main sebagai wing back kanannya diisi Rizky Ridho, Sayurinya didorong jadi wing kanan, gitu. menggantikan Eliano. Kalau Sananta dan Hoki Cadangan. cadangan. Mereka harus siap untuk bermain dari bangku Tapi cadangan. publik sepak bola kita, ya warganet ya, yang sampai katanya mencadangkan lagi Tom Hai. Oh Jadi iya. starter. Nah itu gimana? Iya betul, saya pikir Tom Hai ini sangat penting ya perannya. Dia sebagai jenderal lapangan tengah, pemain yang punya kemampuan mengendalikan permainan, mengatur permainan. Jangan ada lagi lah eksperimen lah menurut saya. Dan saya yakin kalau itu dilakukan, kita masih punya kemampuan, masih punya peluang untuk mempersulit Jepang. Gitu ya, oke. Jadi kalau misalnya Pak Kus melihat materi-materi pemain yang sekarang sudah semakin baik, kira-kira ada prediksi tidak untuk bisa mengambil poin dari Jepang? Iya, kalau mengambil poin kenapa enggak gitu loh. Ya. Yang berat itu kalau diharapkan menang. Bukan berarti kita tidak percaya diri untuk menang, tapi kita realistis lah. Cara mainnya Jepang, kualitas permainannya, kita akan sangat sulit. Tapi mengambil poin itu kan artinya dua, bisa imbang, bisa menang. Iya. Mengambil poin itu bukan hal yang mustahil. Apalagi kita lihat juga pemain-pemain tentu sangat kecewa ketika mereka kehilangan poin lawan Arab Saudi. Mudah-mudahan ini adalah kesempatan mereka untuk rebound, untuk menunjukkan bahwa sebetulnya mereka lebih dari apa yang ditunjukkan ketika kalah dari China. Ya, mudah-mudahan sudah bisa move on lah ya Pak. Move on, betul. Nah, apalagi Jepang kan top scorernya ini Pak ya, cedera. Nggak main ya, betul. Nggak main. Itu Tapi Jepang sih sebetulnya nggak bergantung 1-2 pemain. gitu. Mereka itu banyak pemainnya dan semuanya berbahaya. oke. Dan terakhir barangkali untuk bagaimana supporter kita juga bisa menjadi supporter yang baik nanti malam Pak. Ada imbauan? Iya, saya sih selalu berharap begini. Indonesia ini sedang dalam proses menuju ke fase yang lebih tinggi. Dan itu butuh kesabaran. Dalam sepak bola itu semua butuh proses. Nah, kalau supporter tidak sabar, ingin semuanya instan, itu akan membuat situasi yang kontraproduktif. Jadi apapun hasil pertandingan malam ini, apakah kita menang, kalah, imbang, kita harus terima sebagai bagian dari proses belajar. Dalam sepak bola tidak ada yang instan. Semua prosesnya dilalui harus dengan tekun, harus dengan kesabaran. Jepang itu bisa seperti sekarang, sesudah melewati 20 tahun perjuangan. 20 tahun membenahi kompetisi, akhirnya punya kompetisi yang bagus, dan kemudian lahir tim nasional. Kita membenahi kompetisi juga masih setengah jalan. Jadi percayalah bahwa tidak ada yang instan dalam sepak bola. Semua butuh proses. Baik Pak Kus, terima kasih Baik. sudah hadir di Studio Voice of Indonesia. Mudah-mudahan sepak bola Indonesia semakin maju. Amin, amin. Dan kita bisa melihat, menonton bagaimana timnas Indonesia bisa menang melawan tim manapun ya. Amin. Dan untuk nanti malam kita berharap timnas Indonesia menang melawan Jepang, minimal tadi mengambil poin seri, Iya. 1 poin untuk menambah poin kita dan bisa terus terbang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk timnas Indonesia jaya selalu. Dan pendengar, demikian perbincangan kami. Tetap bersama di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia.